mata kuliah hukum adat kemarin udah dikasih tugas untuk merangkum menulis satu folio ya. Jadi biar Anda tahu, saya kan udah ngomong kemarin, saya nanti tesnya lesan minimal dengan ini, dengan menulis dengan tulisan tangan dari mahasiswa itu jadi hafal ya, hukum adat itu apa gitu ya. Jadi kita mulai aja ini tentang yang pertama, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang langsung saya jawab langsung ya. Ada pertanyaan, kenapa mempelajari hukum adat, kenapa mempelajari sejarah-sejarah hukum adat ya kan. Nah ini kita mulai dulu dari sejarah hukum adat ya. Jadi sejarah hukum adat itu adalah pertama kali itu dari kemarin sudah saya kasih tahu oleh namanya Snokkerbrunnya, profesor ya dia itu, dari seorang ahli sastra dari timur, dari Belanda itu pada tahun 1894. Ya, dia yang menentukan hukum adat teks ya, yang dikodifikasikan menjadi The Ateghers, jadi dari Aceh ya. Nah, setelah itu istilah itu digunakan oleh Profesor Cornelis van Vollenhoven ya. Van Vollenhoven seorang sarjana sastra yang juga sarjana hukum, yang pula menjadi atau menjabat sebagai guru besar pada Universitas di Leiden di Belanda. Dia menulis istilah kalau adat ret ini adalah bukunya berjudul Adat Ret van Nederlands Indië atau hukum adat India Belanda pada tahun 1901-1933. Perundang-undangan di India Belanda ya kan secara resmi mempergunakan istilah ini pada tahun 1929 dalam indise Strafregeling, yaitu Strafregeling, peraturan hukum negeri Belanda, yaitu semacam undang-undang dasar Hindia Belanda pada pasal 134 ayat 2 yang berlaku pada tahun 1929. Jadi hukum adat itu memang hukum yang dari Hindia Belanda, dari Belanda ya, dan kita dijajah sudah sampai 250 tahun ya kan? Dalam masyarakat Indonesia istilah hukum adat tidak dikenal adanya. Jadi dalam masyarakat Indonesia istilah hukum adat tidak dikenal, tapi diresin oleh namanya Snokkerbrun sama Cornelis van Vollenhoven ya kan. Nah, itu ada namanya, ada juga dari Indonesia ya, Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa istilah tersebut hanyalah istilah teknis saja ya kan. Dikatakan demikian karena istilah tersebut hanya tumbuh dan dikembangkan oleh ahli hukum dalam rangka mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat di Indonesia. Nah, dan dikembangkan dalam sistem keilmuan ya kan? Jadi paling tidak ada 3 kategori periodisasi yang penting ketika berbicara tentang sejarah hukum adat, yaitu sejarah proses perkembangannya dan mungkin perkembangannya hukum adat itu sendiri, peraturan hukum adat itu yang mengakibatkannya yang sudah terhadap pada zaman pra-Hindu dulu ya. Jadi sejarah hukum adat sebagai sistem hukum dan juga belum dikenal hingga sampai dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan. Sejarah kedudukan hukum adat sebagai masalah politik hukum di dalamnya sistem perundang-undangan di Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi di samping faktor astronomis, iklim, geografis juga ya, watak, kan, dan faktor-faktor yang penting di dalamnya. Kan di sini ada namanya magis ya, magis, animisme atau anisme. Yang kedua agama, ya kan. Nah, kita percaya kalau namanya hukum adat itu ada magisnya ya, memuja roh-roh leluhur, percaya adanya roh-roh jahat dan baik, takut pada hukuman atau pembalasan oleh kekuatan gaib, dijumpai orang-orang oleh rakyat dianggap dapat melakukan hukuman dan kekuatan-kekuatan gaib itu ya ilmu gaib aja ya, ilmu gaib aja, bisa lihat, bisa nganu ya, itu orang yang punya ilmu apa, ilmu indigo ya, indigo. Mungkin dari kamu ada ya indigo ya.
Terus dari agama itu ada agama Hindu, ya di Bali itu ya, yang paling besar agama Islam. Dilihat dari hukum perkawinannya, agama Kristen, ya kan, perkawinan Kristen. Ya. Terus yang ketiga, kekuasaan yang lebih tinggi daripada persekutuan hukum adat. Kekuasaan itu adalah kekuasaan yang meliputi daerah-daerah yang lebih luas daripada wilayah yang salah satu persekutuan hukum, seperti misalnya kekuasaan raja, kepala kuria, nagari, ya kan. Terus yang keempat adalah hubungan dengan orang-orang atau kekuasaan asing. Faktor ini sangat berpengaruh pada hukum adat yang semula meliputi segala bidang kehidupan hukum ya, oleh kekuatan asing, kekuatan ya dari Belanda itu ya, yang terdesak sedemikian rupa sehingga akhirnya praktis menjadi bidang perdata material, jadi menjadi bahan baku bidang perdata di Indonesia untuk hukum-hukumnya. Kalau istilah hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda adatrecht yang dipelopori oleh Snokkelgroenje. Istilah adatrecht kemudian dikutip oleh Van Hollenhoven sebagai istilah teknis yuridis. Kalau hukum adat itu sesuatu yang hidup dalam masyarakat, yaitu suatu gejala sosial yang hidup. Perhatian terhadap hukum adat itu tidak hanya terwujud dalam kelahiran dari suatu ilmu hukum adat saja, tetapi juga terjelma dalam dalam suatu politik hukum adat ya, oleh VOC ya. VOC itu dari Belanda itu yang dari dagang itu ya, jadi dagang. Nah, tapi di dalamnya di VOC itu banyak sekali korupsi-korupsi dan dia tidak bertahan dengan lama ya. VOC bubar akhirnya. Kemudian oleh government Hindia Belanda yang dahulu yang disebut pertama kali mengenal hukum adat, tetapi telah mengatakan bahwa orang-orang Indonesia itu tunduk pada peraturan tradisional ya, yang khas ya, yang khas tradisional yang khas. Menyadari adanya dan kemudian menemukan hukum adat itu berasal terjadilah dalam abad ke-19 yang pada permulaan abad 20 ini sebagai akibat diadakannya penyelidikan dan pelajaran hukum adat yang makin lama makin banyak, makin teliti dan makin sistematis. Hukum adat yang makin lama makin banyak, makin teliti dan makin sistematis. Nah, Van Hollenhoven dalam Det Dekking van het Adatrecht menyebutkan periode pada tahun 1865 sebagai zaman Westerse Verkenningen, yaitu zaman perintis dalam penyelidikan dan pelajaran hukum adat oleh orang-orang yang berasal dari dunia barat. Ya kan, kalau dunia barat dulu itu ada kan kayak contohnya kenapa kan Islam itu dipilih di Islam ya, Islam itu kenapa dipilih di Arab, karena di sebelah kanannya itu ada Persia, ya kan, kerajaan apa, negara Persia, ya kan, sebelah kirinya itu ada negara dari Barat. Nah, Arab itu dijadikan sebagai lalu lalang untuk perdagangan, ya kan, perdagangan. Makanya yang namanya Islam itu makanya berkembang di situ, karena di situ perdagangan banyak sekali konflik, banyak sekali kayak mempunyai anak perempuan dibunuh makanya di situ makanya ya. Nah, gitu ya, makanya itu adalah salah satu juga dari hukum adat juga ya, dari hukum adat itu dari situ juga yang nantinya resenensi itu dari mulai Perancis, dari mulai Rusia ya, dari mulai Perancis, Rusia turun akhirnya juga sampai ke negara-negara yang lain seperti Korea ya kan, Australia. Nah, itu berkembang di seluruh dunia, tapi akhirnya habis. Makanya di Indonesia itu tidak mengenal adanya hukum adat. Makanya hukum adat itu, makanya kita harus berterima kasih juga ya sama Snokkelgroenje ini. Kalau Snokkelgroenje ini, karena dia dengan adanya
Slovergronnya itu bisa menciptakan, membagi-bagi, memilah-milah hukum adat yang ada di Indonesia sampai 400 lebih itu ya. Nah, di bukunya itu yang ada itu, ya kan? Di bukunya itu ya. Nah, jadi memang masa-masanya itu sangat panjang sekali ya. Jadi mulai dari masa sejarah politik hukum adat itu dalam perundangan-perundangan di Indonesia itu terbagi menjadi 3 periode, yaitu ya masa menjelang tahun 1848, masa pada tahun 1848 dan seterusnya sejak tahun 1927. Itu ada 3 masa. Pada masa 1848 itu pada masa kompeni hukum adat dibiarkan saja seperti sedia kala hidup berlaku untuk bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya hukum adat mendapat sorotan pemerintahan Belanda pada masa pengangkatan Hageman sebagai Ketua Mahkamah Agung Belanda pada tanggal 30 Juli 1830. Pada waktu itu Hageman melakukan pemeriksaan tugas istimewa yang bertujuan agar di Indonesia bisa dilakukan persamaan hukum dengan hukum Eropa. Jadi persamaan hukum yang ada di lokal sama hukum Eropa. Hageman beranggapan bahwa adanya kodifikasi hukum sipil yang berbahasa Indonesia yang berlaku bagi bahasa Indonesia dan Eropa bisa berlaku, tapi akhirnya namun hal ini tidak dapat terrealisasi karena tempo penugasan telah selesai tidak terlalu lama ya. Hageman tak mampu menyelesaikannya dengan segala usahanya dilakukan pemerintahan Belanda untuk memperlakukan hukum Belanda di Indonesia, yaitu melalui panian yang diketuai Scholten, ketua MA juga dari Hindia Belanda dahulu, beranggapan bahwa Indonesia terhindar dari asas persamaan hukum pemerintahan Belanda. Hal tersebut juga diperkuat oleh J. van der Vinne, yaitu seorang ahli jajahan Belanda yang beranggapan bahwa hukum Belanda tidak bisa diberlakukan di Indonesia karena masyarakatnya sangat pluralisme. Jadi sangat beda-beda, sukunya kan banyak itu, yang sampai 400 lebih itu, sehingga untuk menyatukannya sangat susah sekali ya. Sehingga jika terjadi diberlakukan menurut J. van der Vinne ini, hal ini melanggar hak-hak adat istiadat dan akan memecah banyak sendi-sendi hukum. Nah, kepuasan dari Van der Vinne adalah menjadikan pedoman pemerintahan Belanda ini dan ikut memengaruhi kedudukan dari hukum adat, ya kan? Terus pada masa yang kedua, yaitu pada masa tahun 1848 dan seterusnya, hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia Belanda akan memperlakukan hukum Eropa dan hukum yang berlaku di Belanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda. Di Indonesia ya, tapi di Indonesia ya, melalui asas konkordasi, yaitu mengenai hukum adat timbulnya masalah bagi pemerintah kolonial sampai di mana hukum itu dapat digunakan sebagai tujuan-tujuan Belanda, jadi serta kepentingan ekonomi, dan sampai di mana hukum adat dapat dimasukkan dalam rangka politik Belanda. Jadi dibentuknya ini untuk apa? Untuk kemakmuran orang-orang Belanda juga gitu ya. Makanya hukum adat itu tidak statis, dinamis, berubah dengan perkembangannya zaman, ya kan? Ya, waktu pertama kita dan yang ketiga yaitu sejak tahun 1927, yaitu pada tahun 1997 pemerintah Hindia Belanda mengubah haluannya menolak penyatuan hukum atau unifikasi, dan sejak pada tahun itu pada 1927 itu politik pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat mulai berganti haluan, yaitu dari unifikasi beralih ke kodifikasi, ya kan? Jadi hukum adat itu adalah hukum yang terkodifikasikan, ya kan? Itu ya. Jadi gitu ya. Oke ya. Kita kembali lagi ke sebelumnya. Jadi manfaat kamu ya, manfaat dari mahasiswa ini Fakultas Hukum, kenapa mempelajari hukum adat? Jadi udah ada istilahnya ya. Jadi manfaat jadi udah ya, Hilman Hadikusuma udah menegaskan tentang manfaatan mempelajari hukum adat, yaitu salah satunya manfaat yang didapatkan yaitu akan memudahkan untuk memahami, mempelajari budaya hukum Indonesia. Kita tidak menolak hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan budaya hukum yang ada di Indonesia. Jadi menurut Hilman Hadikusuma kayak gitu ya, selama tidak bertentangan dengan budaya dan hukum yang ada di Indonesia,
diterima, ya. Itu hukum akan namanya hukum adat, dan hukum itu masih berlaku sampai sekarang, selain hukum perdata maupun hukum pidana, ya. Begitu pula dengan mempelajari hukum adat, maka akan diketahui hukum adat yang mana dengan manfaat yang terdapat tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan hukum adat yang mana yang mendekati atau yang dapat diberlakukan sebagai hukum nasional, ya kan? Sebagai mempelajari sistem nilai budaya yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi masyarakat yang ditaati dan memiliki sanksi apabila dilanggar yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka hukum adat sangat penting untuk dipelajari. Hukum adat merupakan hukum yang mengakar pada budaya bangsa, sebagaimana dikemukakan oleh Kuncoro Ningrat bahwa nilai budaya mengakar pada diri seseorang yang menentukan cara pandang seseorang, termasuk dalam mempelajari bertingkah laku dan lain-lain, ya. Itu ya. Busar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat, halaman 210-211 itu menguraikan manfaat praktis mempelajari hukum adat yang dapat ditinjau dari 3 sudut pandang, yaitu yang pertama, dari sudut pembinaan hukum nasional, dari sudut pengembalian dan memupuk kepribadian bangsa sebagai praktik keadilan. Jadi hukum adat itu sebelumnya juga bisa menjadi hukum nasional, ya kan? Kalau dia memang perlu menjadi hukum nasional naik, ataupun dia tetap aja turun menjadi tetap hukum adat. Jadi perilaku seseorang ada yang baik, ada juga yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Karena hukum itu fungsinya berperilaku individu yang hidup dalam masyarakat, maka hukum itu harus dibuat dengan mempelajari, memperhatikan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan disesuaikan, ya kan? Kalau kita kan masyarakat timur, beda sama masyarakat barat, ya. Jadi kita masih ada tepo seliro, masih ada gotong royong, masih ada saling membantu, masih ada, ya, itu bahasa timur kita itu, ya. Gitu ya. Membina hukum nasional tidak saja berarti menciptakan hukum baru yang memenuhi tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga memenuhi tujuan tuntutan naluri kebangsaan sesuai dengan ideologi negara, yaitu Pancasila, ya. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan nasional yang baru diperlukan mempelajari informasi dan bahan sebanyak-banyaknya dari hasil penelitian terhadap hukum adat dan etnografi yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Karena hukum adat itu sebagai hukum asli yang menjaminkan budaya bangsa Indonesia, akan mempertebal rasa harga diri, rasa kebangsaan, rasa kebanggaan pada setiap warga negara Indonesia, ya kan? Nah, gitu ya. Jadi memang sangat manfaat praktis, praktek peradilan, yaitu hukum adat dapat dipergunakan untuk memutuskan tujuan perkara-perkara yang terjadi antar warga masyarakat yang tunduk pada hukum adat. Jadi bisa, ya, penyelesaian kasus adat masyarakat di bidang pertanahan, hukum waris, hukum perkawinan akan lebih sederhana jika dilakukan mempelajari menurut hukum adat sesuai corak sifatnya dan masih mengedepankan kepentingan bersama secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat, menggunakan mediator atau arbitor pada fungsionaris adat di wilayah itu, yaitu ketua adat, kepala adat desa di wilayahnya. Nah, jadi hukum adat itu ketua adat atau kepala adat di wilayahnya, yaitu yang mempunyai, jadi dia yang mempunyai kekuasaan tertinggi, ya. Itu, ya. Jadi kegunaan mempelajari hukum adat secara praktis adalah bagi kepentingan masyarakat nasional. Jelaskan apa maksudnya, kenapa maksudnya. Manfaat hukum adat dari sisi praktisnya ketika ditinjau dari praktek kehidupannya berbangsa dan bernegara, maka hukum adat dapat memupuk ciri khas atau kepribadian bangsa yang memberikan identifikasi yang berbeda dengan bangsa atau negara lain. Karena hukum adat itu adalah pencerminan dari keberadaan bangsa. Ya beda, kita sama orang Cina beda, punya adatnya beda. Sama orang Korea, sama orang Australia, Amerika, beda-beda, ya. Ya.
Apa yang dimaksud dengan hukum adat? Menurut Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi yang belum dikodifikasikan, belum diapa-apakan ya. Dapat disimpulkan hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi hukum apabila kalau dilanggar. Nah, sesuai dengan adat-adatnya itu, sesuai dengan adat-adat yang ada di Indonesia. Jadi beda-beda ya. Jadi salah satu di Baduy, mungkin sama Sasak, sama di Kalimantan, Dayak, beda-beda ya. Bagaimana proses terbentuknya hukum adat? Proses pembentukan hukum adat adalah proses bagaimana bisa muncul dan berkembang sebagai peraturan yang dianut oleh sekelompok masyarakat yang kebanyakan hukum tersebut tidak tertulis. Namun masyarakat tersebut bisa tunduk dan patuh terhadap peraturan tersebut, ya kan? Ya, kalau kita kan orang timur, jadi ya aman-aman aja lah, nggak terlalu ya. Terus apa yang dimaksud hukum adat dan contohnya? Ya kan? Hukum adat itu adalah wujud gagasan kebudayaan terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi yang nyata, yang real, yang kuat. Ya, contohnya sejak zaman dulu suku Sasak di Pulau Lombok dikenal dengan konsep Gumi Paer atau Paer, ya, Paer, air, ya. Jadi Paer itu jadi kayak apa di ini ya, di filosofinya ya tuh, filosofinya Gumi Paer itu secara umum itu rumusan suatu simbolik masyarakat Sasak tentang ruang dalam perspektif budaya. Dalam konsep Gumi Paer ini terakomodasi seluruh konsep yang berkaitan dengan permukaan bumi dengan segala yang ada di atasnya, segala isi bumi dan langit yang menaunginya. Ya, jadi konsep Paer itu mencakup aspek-aspek kosmologis, konsep antropologis, dan konsep sosiologis yang dipandang sebagai satu kesatuan dalam budaya Sasak, ya kan? Filosofinya ya. Kalau filosofi itu kita udah tahu, filosofi itu filsafat philo dan sophie, mencintai suatu yang indah, ya kan? Nah itu makanya dalam kita mengajar apa-apa itu harus indah. Itu ada namanya apa? Ada ontologi, ada aksiologi, sama epistemologi. Ontologi itu adalah latar belakang kenapa kamu mempelajari hukum adat, itu tadi sudah dijelaskan. Aksiologi, sekarang kamu lagi belajar hukum adat. Nah nanti aksiologi kan epistemologi, kedepannya itu hukum adat itu perlu nggak buat kamu? Kamu pakai apa enggak? Gitu ya. Ya, ya kan? Oke, terus kita lanjut ya. Ini ada perbedaan tentang hukum adat dan adat istiadat. Itu apa? Adat adalah hukum adat, berbeda. Meskipun keduanya berhubungan dengan bentuk kesusilaan serta kebiasaan masyarakat Indonesia yang sama dalam kehidupan sehari-hari ya. Letak perbedaan adat istiadat dan hukum adat adalah pada tidaknya sanksi. Apabila suatu adat dilakukan dengan sanksi adat, maka hal tersebut dinamakan hukum adat. Kalau adat istiadat nggak ada sanksinya ya, nggak ada sanksinya. Apa perbedaan hukum adat dan hukum kebiasaan? Pembahasan perbedaan hukum adat dan kebiasaan adalah adat istiadat adalah aturan yang berlaku yang lazim diturutin atau dilakukan sejak dahulu yang berlaku pada sekelompok orang. Sementara kebiasaan adalah aturan dan perbuatan yang lazim dilakukan pada
seseorang saja. Nah, bedanya itu ya, biasanya. Apa perbedaan antara hukum dan peraturan? Ya, keputusan adalah instrumen hukum yang berisi ketetapan atau keputusan yang bersifat individual, konkret, dan berlaku khusus atau terbatas. Sedangkan kalau peraturan adalah instrumen hukum yang bersifat umum, berisi pengaturan, berlaku, serta mengikat untuk umum. Ya kan, nanti ada publik, ada hukum publik, ada hukum pribadi. Nanti masuk ke atas nanti ada hukum namanya hukum jaminan ya. Nah, nanti kita pelajari di sana. Nanti setelah semester 4 kalau nggak salah ya. Apakah norma itu sama dengan aturan? Nah, norma adalah bentuk nyata dari nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang berbudaya, memiliki aturan-aturan, kaidah-kaidah, baik tertulis maupun tidak tertulis. Aturan atau tata tertib yang harus diikuti apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Nah, di kelas saya juga ada ini aturan-aturannya ya. Sanksinya apa? Ya mungkin nggak lulus, mungkin dapat C, atau gimana ya, gitu ya. Makanya itu ya. Itu ya. Jadi dalam hukum adat itu kayak gitu. Kenapa hukum adat itu tidak tertulis? Melihat definisi tersebut, hukum adat dikategorikan sebagai hukum yang tidak tertulis karena hukum adat tidak mengenal kodifikasi terhadap aturan hukum. Hukum yang tidak tertulis dalam berbentuk pada pola tingkah laku kebiasaan masyarakat. Ini biasanya kalau dalam itu lawannya hukum dari Eropa kontinental ataupun namanya hampir sama dengan Anglo-Saxon. Itu kalau dalam apa global yang paling atas ya. Anglo-Saxon itu adalah hukum yang tidak tertulis. Itu biasanya dikuasakan oleh raja-raja. Sedangkan kalau Eropa kontinental ya yang kita pakai itu hukum positif yang ada di Indonesia. Ya kan? Garis besarnya kalau Anglo-Saxon itu kalau ingin membentuk suatu negara negaranya langsung dibentuk. Setelah dibentuk aturan-aturannya ngikutin raja. Jadi nggak tertulis. Kalau namanya Eropa kontinental itu sebelum dibentuk suatu negara itu membuat peraturan-peraturan dulu yang ditulis, ya kan, kayak membuatan RT, RW itu tata caranya gimana, kalau ada hukum mencuri itu udah dibuat dulu ya peraturan-peraturannya Eropa kontinental itu hukum yang tertulis. Nah makanya dibentuk, setelah itu baru dibentuklah suatu negara, gitu ya. Beda sama Anglo-Saxon. Makanya kalau di Anglo-Saxon itu mencuri ayam sama mencuri sapi tergantung moodnya rajanya, ya kan. Kalau rajanya mood baik ya beda-beda. Kalau Eropa kontinental ya hukumnya dihukum sebulan ya sebulan sama semua ya. Maka apa hukum adat itu masih dipertahankan di Indonesia ya, karena hukum adat merupakan hukum asli yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hukum ini dipertahankan keberadaannya karena adanya kesadaran hukum dari masyarakatnya. Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, tapi mempunyai atau memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sekitarnya. Dengan kata lain, hukum ini bersifat, tadi udah kasih tahu, dinamis, tidak statis, ya, tidak dinamis, jadi berkembang menurut perkembangan zaman yang ada. Dapat menerima dari asing juga, dapat asal sesuai dengan kepribadian sama adat istiadat yang ada di Indonesia, ya kan. Jadi bisa menerima apa adanya, makanya sifatnya tuh dinamis, fleksibel lah. Apakah hukum adat masih berlaku pada saat ini? Tadi udah saya kasih tahu masih berlaku, karena hukum adat hingga saat ini masih menjadi bagian dari sistem yang berlaku di Indonesia, di samping hukum positif yaitu atau hukum Eropa kontinental lainnya, yaitu dengan amandemen kedua Undang-Undang 1945, tepatnya pada pasal 18B ayat 2, yaitu hukum adat dihargai dan diakui oleh negara, ya kan, oleh negara. Jadi, kenapa kamu harus mempelajari hukum adat itu ya? Apakah hukum adat tadi sudah saya katakan bisa menjadi hukum nasional? Pakar hukum Profesor Yusril Isra Mahendra menyatakan hukum adat dan hukum Islam hendaknya bisa dijadikan
sumber hukum positif atau nasional di masa datang. Bisa berarti kan? Nah, tapi saya mungkin bisa. Kalau nggak bisa turun lagi jadi hukum adat lagi, gitu ya. Kalau dia memang untuk kepentingan yang naik lagi jadi hukum nasional, hukum positif, ya kan? Apakah yang terjadi bila hukum negara dan hukum adat bertentangan, tidak sinkron? Nah, kemudian akan terjadi perselisihan, sulit memisahkan masyarakat Indonesia dari hukum adat. Meskipun ya hukum negara yang diatur dalam undang-undang itu sudah ada dan ditetap. Bisa saja dikucilkan di masyarakat, tapi ada juga yang berupa denda. Jadi bisa ya, kalau bertentangan nanti diambil yang menurut yang terbaik itu yang mana, ya kan? Bebas ya kan? Nggak terlalu dinamis soalnya ya kan? Mau pakai hukum negara nggak apa-apa, ya kan? Mau pakai hukum adat juga nggak apa-apa. Jadi apa yang Anda ketahui tentang hukum adat dalam sistem hukum yang ada di Indonesia, ya kan? Contoh-contohnya, hukum adat potong jari di Papua, hukum adat berjenjang di Aceh, hukum adat warisan di Bali, hukum adat mahar di Maluku, hukum adat wanita pilih pasangan, ya kan? Itu ada di Cina ya, pilih pasangan. Hukum adat pengasingan di Maluku, ya kan? Itu ya. Jadi memang sangat-sangat hukum adatnya memang harus dipelajari jurusannya ya. Gitu ya. Jadi kamu biar bisa ya. Ya mungkin itu aja ya dari saya. Ini adalah mungkin video pembelajaran pertama. Nanti insya Allah yang selanjutnya mungkin langsung presentasi pakai PPT. Kita buat jadi ini sebagai wacana aja, awalan hukum adat itu gimana, biar kamu tahu ya. Ya udah mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.